Partai Golkar kini tengah dilanda intrik internal. Hal ini diawali dengan keputusan Rapimnas ke-7 Partai Golkar yang menetapkan Munas ke-9 Partai Golkar yang akan digelar pada 30 November hingga 4 Desember mendatang. Beberapa pihak menilai diselenggarakannya Munas ke-9 pada 30 November nanti adalah upaya untuk melanggengkan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar kembali. Bahkan ada juga yang menilai kericuhan yang terjadi bukan hanya dilatar belakangi konflik internal belaka, melainkan ada agenda terselubung lainnya. Agenda terselubung ini tak lain adalah agar Partai Golkar dapat kembali dekat dengan pemerintah. Namun apapun alasan tersebut, akan sangat disayangkan jika salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia ini akhirnya terpecah. Partai Golkar seharusnya dapat menjadi panutan bagi pembelajaran politik generasi muda. Pemirsa, untuk membahas soal Partai Golkar yang sekarang memanas, setelah hadir di studio Berita 1 peneliti LIPI, Ibu Siti Zuhro. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Berita 1. Ya. Langsung nih, secara pengamatan, apa yang Ibu lihat dengan terjadi Golkar sekarang ini? Iya, Golkar sekarang ini terlanjur terbelah. Ya. Berbeda dengan munas-munas sebelumnya, memang kontestasi kompetisinya sengit, yang lalu-lalu juga seperti itu, tapi masih manageable gitu ya, masih bisa dikelola, di mana antar elit itu juga paling tidak kontestasinya itu meskipun sengit masih saling menyapa dalam ruangan dan sebagainya itu. Saat ini betul-betul tidak seperti itu. Jadi muncul kubu-kubu tadi itu mengerucut, dan lalu yang tidak pernah kita duga adalah ada presidium, ada tandingan, ya, ada 3 poros yang intinya sebetulnya ingin gitu ya, ingin mengukuhkan keberadaannya, eksistensinya secara politik dalam Munas. Ini menurut saya kesalahan partai politik, karena kalau memang kontestasi dibolehkan, jadi masing-masing kader yang ingin berkontestasi seharusnya sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Kalau katakan ARB kuat, itu harus ditandingin dengan kekuatan kompetensi, bukan fisik gitu. Ini kita sayangkan, karena demokrasi pada teorinya ya, menurut teorinya, dengan adanya demokrasi itu konflik atau kekerasan, penggunaan kekerasan itu menurun. Meskipun tidak hilang sama sekali. Ini kita melihat justru konflik dan penggunaan cara-cara fisik kekerasan itu semakin menguat. Nah, ini ada apa dengan Golkar? Ini partai lama, organisasi yang sudah di atas 50 tahun mungkin ya. Luar biasa menurut saya dibandingkan partai-partai lain, dan dihuni oleh SDM yang bagus. Tapi mengapa kekerasan konflik tadi itu tidak bisa terwadai dengan bagus juga? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya kritis ya untuk Golkar. Berarti pewadahan terhadap kemungkinan adanya silang pendapat, konflik antar elit dan sebagainya itu tidak pernah ada cara-cara atau proses mekanisme yang memadai, sehingga seolah-olah deadlock, seolah-olah tidak ada kanalisasi itu, tidak ada musyawarah mufakat itu. Jadi seharusnya ada penyelesaiannya dulu ya, supaya tidak bentrok seperti itu ya? Iya, seharusnya seperti itu. Jadi tidak terakumulasi atau mengerucut atau mengkristal menjadi satu vis-a-vis yang menurut saya adalah bukan kontestasi lagi nih. Pokoknya harus seperti itu gitu ya. Jadi ini cara-cara yang maaf kata preman gitu ya. Premanisme dalam demokrasi seharusnya tidak boleh eksis, karena dalam demokrasi itu kan syarat dengan nilai-nilai. Syarat dengan nilai-nilai, dan nilai-nilai itu antara lain bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling menghormati, saling bisa memahami adanya perbedaan dan sebagainya. Itulah toleransi gitu ya di dalamnya, dan dengan adanya trust building yang dibangun oleh Golkar selama ini. Katakan kalau ada calon-calon yang tidak happy dengan kemunculan katakan ternyata ARB mencalonkan diri. Nah, itu harus diungguli dengan kontestasi yang lebih substantif, yang lebih katakan itu mengandalkan isu-isu baru yang substantif, yang tidak harus fisik seperti ini. Nah, termasuk salah satunya dibilang bahwa tradisi di Golkar tidak pernah ketua umum itu menjabat sama 2 periode. Pandangan Ibu sendiri bagaimana tuh? Iya, jadi menurut saya tidak ada juga ADART kan, yang melarang. bahwa melarang. Jadi menurut saya kita juga
melanggar HAM ya, untuk tidak membolehkan orang lain gitu atau mengunci orang lain, itu keji juga gitu. Silakan, berarti kalau yang bersangkutan memenuhi kriteria, parameter dan sebagainya, selama ADART membolehkan ya silahkan. Seharusnya seperti itu. Tapi kita kan tidak. Jadi dengan persyaratan-persyaratannya seperti itu sebetulnya ya kita harapkan ada juga tradisi atau budaya malu, budaya yang mundur kalau tidak bisa mengelola dan sebagainya. Harusnya ada itu. Tapi di Indonesia agak susah kayaknya, Bu ya. Iya, oleh karena itu lalu ada pemaksaan kehendak oleh katakan mungkin tokoh-tokoh tertentu dan sebagainya. Dan ini yang mencoreng muka ya dari Golkar itu sendiri ketika kekerasan gitu ya tidak bisa terkendalikan lagi dan sebagainya itu, dan itu diliput se-Indonesia gitu ya. Jadi buruk rupa yang dirasakan oleh Golkar secara keseluruhan, tidak orang per orang lagi. Lah ini yang bagaimana Golkar ke depan. Jadi menurut saya ini akan berurusan tidak hanya urusan politik ya antar elitnya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga masalah hukum ya, masuk ke ranah hukum gitu. Dibawa ke ranah hukum ya. Nah, berkaitan dengan apa yang terjadi di Golkar sekarang, sebetulnya dulu kan belum pernah kejadiannya sampai sekeras ini ya. Betul. Apakah ini menjadi tren juga bagi partai-partai besar, partai tua seperti itu? Iya, jadi secara umum kalau kita tarik makro gitu, ada kecenderungan penggunaan pemaksaan, cara-cara memaksakan kehendak tadi itu. Nah, ini berarti harus kita evaluasi bahwa perjalanan berdemokrasi kita. Jadi demokratisasi dengan memberikan nilai-nilai yang betul-betul sesuai dengan kriteria demokrasi. Aspek-aspek demokrasi itu apa sih? Egalitarianisme gitu ya. Ada trust building, ada toleransi, ada pengarus utamaan HAM dan sebagainya itu. Ini ternyata tidak terlembagakan. Dan klimaksnya itu kita memang menyaksikan di pemilu 2014. Jadi klimaksnya itu nyata benar, kecenderungan untuk menghalalkan semua cara, menyimpang, ada distorsi hampir di semua tahapan pemilu kita gitu ya. Berarti apa yang salah ini? Kita mintakan partai politik untuk melakukan reformasi diri. Jadi pemilu itu harus ditapaki oleh partai politik sebagai pesertanya dengan betul-betul OB, jadi taat secara hukum, seharusnya seperti itu. Nah ini yang tidak terjadi. Jadi proses menghalalkan cara pragmatisme, oportunisme itu sudah terlanjur nyaris mendarah daging. Mendarah daging di Indonesia. Nah kita akan lanjutkan untuk segmen berikutnya, tetaplah bersama kami pemirsa, Jurnal Pagi akan segera kembali.